Hai, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Selamat menonton. Asal-usul Danau Malawen. Dahulu kala, ada seorang pemuda bernama Kumbang Banaung. Ia adalah seorang pemuda yang tampan. Ia hidup bersama kedua orang tuanya yang sudah tua dan hidup sangat sederhana. Sifat Kumbang tidak serupawan wajahnya. Ia sering bertindak kasar kepada orang tuanya dan selalu memaksakan kehendak. Ketika ayahnya sedang sakit keras, Kumbang memaksanya untuk menemani dirinya pergi berburu. "Tidakkah kau kasihan kepada ayahmu yang sedang sakit ini, Nak?" tanya ibunya dengan sedih. "Kau pergilah sendiri, ibu akan membawakan kau bekal makanan." Meskipun dengan bersungut-sungut, akhirnya Kumbang pergi berburu seorang diri. Sebelum ia pergi, ayahnya memberikan sesuatu kepadanya. "Bawalah ini. Ini adalah piring Malawen. Jika kau mengalami kesulitan, lemparkanlah piring ini. Kelak kau akan tertolong," kata sang ayah. Kumbang pun pergi berburu. Ia menyusuri hutan lebat. Ketika semakin jauh ke dalam hutan, ia tersesat. Kumbang pun segera mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Tak disangka, di kejauhan ia melihat sebuah desa. Lalu ia berjalan memasuki desa yang bernama Desa Sanggu. Di sana sedang diadakan semacam pesta rakyat untuk merayakan masa perubahan anak gadis kepala desa dari gadis kecil ke ambang kedewasaan. Gadis cantik jelita itu bernama Intan. Kumbang terkagum-kagum melihat kecantikan gadis itu. Ketika ia kembali ke rumahnya, wajah Intan masih terbayang-bayang. Keesokan harinya, Kumbang kembali pamit untuk pergi berburu. Padahal ia pergi ke desa Sanggu. Sesampainya di desa itu, ia berusaha untuk mencari jalan agar bisa berkenalan dengan Intan. Akhirnya, Kumbang berhasil berkenalan dengan Intan dan mereka cukup lama berbincang-bincang. Dari sikapnya, ternyata Intan juga menyimpan rasa terhadap Kumbang. Mereka pun sepakat menjalin kasih. Sejak saat itu, Kumbang semakin sering pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Hal itu berlangsung berkali-kali sehingga menimbulkan kecurigaan warga. Mereka menganggap sikap Intan dan Kumbang tidak memberikan contoh yang baik bagi para gadis di desa itu. Suatu hari, Intan menceritakan masalah yang dihadapinya kepada Kumbang. Ternyata, ia telah dijodohkan dengan seorang pengusaha rotan yang kaya raya. Kumbang menjadi gundah. Lalu, ia pulang untuk menemui kedua orang tuanya. Kepada orang tuanya, ia mengutarakan niatnya untuk segera melamar Intan. Ayah dan ibu Kumbang merasa keberatan. "Jangan berharap terlalu tinggi, anakku. Gadis itu berasal dari keluarga terpandang. Kita tidak sebanding dengan mereka," ujar ibunya. Namun, Kumbang tetap bersikeras. "Intan harus menjadi istriku." Kemudian, anak muda itu pergi ke desa Sanggu dan menemui Intan. "Adinda, tidak ada satupun yang menyetujui pernikahan kita. Sebaiknya kita pergi saja," ujar Kumbang. Intan juga menyetujui ajakan Kumbang. Mereka pergi mengendap-endap meninggalkan rumah Intan. Ternyata gerak-gerik mereka sudah diamati oleh beberapa warga. "Hei, lihat! Itu kan Kumbang dan Intan!" seru warga yang melihat. Intan ketakutan. Ia khawatir warga akan menghukum dan mempermalukannya. Kumbang tak kalah paniknya. Mereka mempercepat langkah dan menghindari kejaran warga. Tiba-tiba, Kumbang ingat akan benda sakti yang diberikan ayahnya, piring Malawen. Segera saja
ia melempar piring ke tepi sungai. Ajaib sekali, piring tersebut berubah menjadi besar. Kumbang dan Intan naik ke atas piring untuk menyeberang sungai. Mereka bernapas lega karena mereka selamat dari kejaran warga. Mereka berdua tertawa gembira. Namun, ketika sampai di tengah sungai, tiba-tiba terjadi badai dahsyat disertai petir menyambar dan hujan yang sangat lebat. Piring Malawen tidak mampu menahan gelombang dan cuaca seburuk itu. Piring itu pun terbalik. Sungai itu kemudian menjelma menjadi sebuah danau. Masyarakat kemudian menamakannya dengan Danau Malawen. Konon kabarnya, Kumbang dan Intan berubah menjadi sepasang buaya putih penunggu danau tersebut.